Hiyot Semagon. Seperti biasa kabar kalian di minggu ini. Tetap semangat beraktivitas ya. Jadi tidak terasa tinggal 2 minggu lagi manga One Piece chapter 1054 akan diterbitkan. Booklet Road to Laugh Tale volume ketiga akhirnya baru saja dibocorkan untuk minggu ini. Banyak sekali hal yang sangat menarik yang ada pada isi dari booklet volume ketiga ini. Salah satunya adalah kita melihat beberapa desain karakter dari Yamato dan juga Momonosuke pada awal pembuatan karakternya. Bukan cuma itu saja, ada juga deretan user dari buah iblis yang secara lengkap ditampilkan pada booklet kita kali ini. Nah jadi, dalam video tambahan kali ini, Tambogan akan menjabarkan poin demi poin yang ada pada buku perdana volume ketiga Road to Laugh Tale ini. Namun sebelum itu, tentu saja jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bagi kalian mungkin belum banyak yang tahu mengenai buku Road to Laugh Tale ini. Eiichiro Oda akan mengumpulkan ide cerita One Piece itu dalam booklet Road to Laugh Tale. Sederhananya, Road to Laugh Tale adalah proyek yang cukup ambisius yang akan membuat para penggemar sibuk selama 1 bulan hiatus yang dibutuhkan Oda untuk mempersiapkan saga terakhir dari ceritanya. Nah, booklet ini dapat memberikan ide kepada penggemar tentang rencana awal Oda untuk cerita tersebut. Oke, jadi pertama-tama kita akan mulai membahas apa yang ada pada isi dari booklet ini dimulai dari sampul depannya terlebih dahulu. Di dalam sampul cover buku ini berisikan 3 karakter yang sangat penting yang ada pada arc Wano Kuni. Dia adalah Kozuki Oden, Kozuki Momonosuke, dan juga anak dari Kaido yaitu Yamato. Ketiga orang ini berperan sangat amat penting dalam berjalannya cerita di Wano Kuni ini. Nah, booklet Road to Laugh Tale volume 3 ini akan banyak mengupas hal yang menarik dari mereka bertiga. Nah, di sini uniknya, ada Yamato yang tidak termasuk klan Kozuki disejajarkan gambarnya di sini. Apakah Oda Sensei menegaskan bahwa tugas selanjutnya dari Yamato adalah melindungi Pulau Wano Kuni selepas kalahnya Kaido dan juga Orochi yang sejalan dengan apa yang menjadi kekuatan buah iblis miliknya, yaitu Oguchi no Makami yang menjadi hewan mitologi penjaga beberapa kuil-kuil suci. Sekali lagi, banyak yang masih mengharapkan bahwa Yamato harus bergabung dengan bajak laut Kurutopi Jerami nantinya, karena tugas untuk menjaga Wano Kuni sudah ada di punggung Momonosuke dan juga para Akazaya yang lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke halaman berikutnya. Halaman ini ada bertuliskan kata Road to Laugh Tale beserta dengan desain orat-orat bentuk hibrida dari Yamato untuk saat ini, yang sudah secara resmi diperkenalkan di dalam manganya. Lanjut, halaman berikutnya memperlihatkan bagaimana daftar isi dari booklet ini. Berisikan 12 halaman, diantaranya ada beberapa poin penting dan menarik terkait langsung ke dalam cerita manga One Piece. Nah, sekarang kita langsung ke isi dari booklet ini. Halaman pertama memperlihatkan sosok makhluk mitis Sun God Nika yang diikuti dengan dendangan drum pembebasan. Di sini menegaskan bahwa tubuh yang dimiliki oleh dua Nika memanglah karet. Dalam melakukan pertarungannya, dia hanya dibatasi dengan imajinasi yang penggunanya miliki. Makhluk ini adalah perwujudan dari prajurit pembebasan. Oke, secara tidak sengaja dimanapun setiap Luffy bertemu dengan orang yang sedang terikat dengan sesuatu, hal yang terjadi pasti berujung kepada terbebasnya seseorang tersebut dari keterikatan yang membelenggu dirinya. Dan bukan cuma itu saja. Bahkan negara yang Luffy kunjungi pun tidak lepas dari kekuatan mistis Dewa Nika yang membebaskan segala sesuatu dari hal yang jahat yang selama ini mereka rasakan. Di sini pun mengatakan bahwa buah mistis ini mampu mengalahkan sang makhluk terkuat di dunia. Dengan catatan itu pun dengan sangat amat mudah. Jadi banyak sekali pertanyaan yang muncul, bagaimanakah musuh Luffy selanjutnya melawan kekuatan Dewa Nika ini? Apakah kalian punya pendapat liar mengenai hal ini? Tulis di kolom komentar, oke? Menariknya di sini Zuniza dikatakan bernostalgia dengan drum pembebasan yang sudah sangat lama ia dengar. Itu berarti sudah jelas pernah ada yang membangkitkan kekuatan Nika ini terdahulu. Apa memang sosok itu adalah raja dari kerajaan kuno? Apakah wujudnya memang seperti apa yang Hushu katakan kepada Jinbe? Halaman selanjutnya memperlihatkan detail deretan user dengan pengguna kemampuan Logia, Paramecia, dan Zoan yang sudah ditunjukkan pada manganya. Lanjut, sekarang kita ke halaman konsep Galeri Treasure, di mana di sini akan berfokus kepada coretan awal Oda Sensei untuk beberapa karakter yang dia buat sebelum dia publish ke manganya sekarang. Secara garis besar, desain dari Yamato lah yang menjadi desain yang terus berganti-ganti hingga akhirnya yang kita ketahui sampai saat ini. Awalnya desain dari Yamato ini bukanlah menggunakan topeng pada awal kemunculannya, melainkan tutup kepala seperti halnya yang sempat Lau gunakan untuk penyamarannya di Wano Kuni. Ini memang dimaksudkan Oda guna menghindari orang lain untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang perempuan. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah adanya desain dari Yamato yang awalnya Oda Sensei memberikan gambaran Yamato yang seakan seperti gadis iblis yang sangat kuat diikuti dengan 3 mata yang dia punyai.
Wih, apakah Oda Sensei berniat dari awal menjadikan Yamato ini bisa membaca poneglyph? Mengapa akhirnya ia tidak jadi memberikan Yamato 3 mata? Ada juga versi feminim Yamato yang awal penggambarannya sebelum yang kita ketahui sekarang dia berotot dan sangat laki sekali. Rambutnya pun dulu harusnya menggunakan ikat kepala. Awalnya pun dia bertarung menggunakan pedang layaknya Oden, bukan seperti Kanabo Kaido yang ia pakai untuk saat ini. Di sini kalian bisa melihat bagaimana Yamato memberontak melawan Kaido ketika mencoba berkali-kali untuk melaut namun selalu gagal. Dan ada juga bagaimana Yamato mengambil jurnal Oden. Dia juga diajari bahwa mantan Shogun adalah orang yang jahat. Nah, ada juga di sketsa salah satu versi Yamato mencintai Oden adalah setelah dia membaca jurnalnya Oden. Oke, yang paling menarik di sini dalam Road to Laugh Tale volume ketiga ini adalah terkonfirmasi Luffy adalah pengguna 2 jenis buah iblis. Yups, jadi kali ini telah terkonfirmasi pada One Piece Road to Laugh Tale volume ketiga bahwa Luffy dikatakan sebagai pengguna 2 jenis buah iblis, yakni Paramecia Gomu Gomu no Mi dan Zoan Mistis Hito Hito no Mi model Nika. Kedua jenis buah iblis ini sudah dibangkitkan langsung oleh Luffy alias sudah mencapai titik awakening. Untuk awakening Paramecia yakni Gomu Gomu no Mi ditekankan lagi pada Bucklet ini, buah iblis ini ternyata dapat mempengaruhi lingkungan mereka atau hal yang ada di sekitar mereka. Seperti halnya Doflamingo mengubah tanah menjadi benang, atau Katakuri mengubah tanah menjadi mochi, ataupun Iutaskin mengubah orang lain menjadi pusat elektromagnetik. Ini pun menjelaskan semua kenapa benda sekitarnya seperti tanah ataupun bahkan tubuh Kaido bisa lembek ketika Luffy menyentuhnya. Bahkan dalam One Piece Road to Laugh Tale ini menyebutkan bahwa Luffy bisa mengubah petir menjadi karet. Ini sebenarnya sudah umum di mana awakening jenis tipe ini memungkinkan seseorang mempunyai ketahanan fisik yang berlipat-lipat ganda. Salah satu contoh yakni ketika Crocodile menjelaskan awakening Zoan di Impel Down. Dalam Bucklet ini kembali ditekankan mengenai detail bagaimana sebenarnya awakening dari Zoan itu. Pertama, tubuh Zoan akan lebih keras dari sebelumnya. Yang kedua, kepribadian pengguna bisa berubah-ubah. Misalnya, banyak dari penjaga di Impel Down memiliki sifat buas ataupun sifat asli dari binatang itu sendiri. Nah, Luffy pun juga demikian. Sifat asli dari Nika itu sendiri adalah selalu tertawa terbahak-bahak. Itu pun kenapa Luffy tidak ada hentinya untuk tertawa terbahak-bahak. Yep, tentunya dikarenakan juga buah iblis tipe Zoan memiliki kehendaknya sendiri alias dia bisa mengubah sifat dari pengguna ini. Ada juga banyak yang mengatakan bahwa kemampuan terakhir yang dimiliki oleh Kaido yaitu Flaming Dragon Kaido adalah awakening dari Kaido. Yep, ini pun terbantahkan dari penjelasan dari Bucklet Road to Laugh Tale di sini. Di sini pun menekankan bahwa itu bukanlah sebuah awakening dari Kaido, melainkan hanya teknik terakhir yang dia gunakan dalam melakukan pertarungannya melawan sang Dewa Nika. Yep, terakhir sudah dikonfirmasi juga bahwa alasan mengapa ada benda yang mendapatkan kemampuan Zoan itu karena tentunya salah satunya Zoan memiliki tanda petik ganda. Yep, demikianlah isi dari Bucklet Road to Laugh Tale volume ketiga ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.